Rage on that beat, going crazy. Oke bro, ketemu lagi bareng gue Yajid Mamat. Kesempatan kali ini gue mau nge-review ulang gitu ya knalpot kopi CMS yang udah gue pakai selama 5 atau 6 bulan gitu ya. Udah cukup lama gitu. Dan kenapa gue mau review lagi, karena di video ini juga gue mau ngasih unjuk dalemannya gitu ya. Daleman kopi CMS tuh kayak gimana sih ya. Kenapa CMS CMS ini bisa diminati banyak orang gitu ya. Kenapa suara dari kopi CMS ini tuh bisa adem, walaupun dia adem tapi garang gitu ya. Dan di video ini juga selain gue mau review, mau bongkar dalemannya, gue juga bakalan pasang gaspol gitu ya. Ganti gaspol gitu ya istilahnya, pakai gaspol rambut nenek. Rambut nenek kayak gini coy, nih ya. Gelo. Tapi ini bukan rambut nenek beneran ya. Kalau rambut nenek beneran sih kayaknya durhaka banget gitu. Dan ini bukan rambut nenek yang bisa kita jumpai waktu kecil gitu ya. Kalau waktu kecil kan kita suka benjol gitu di kepala, terus tiba-tiba nenek kita datang gitu, sini, totol-totolin kayak gini ya kan. Terus benjolnya kempes. Pokoknya kayak gitulah ya. Pokoknya buat teman-teman yang penasaran kontennya kayak gimana, bisa nih tonton terus aja videonya. Barangkali konten ini bisa bermanfaat untuk kalian semua coy. Oke, jadi kita bakal review ulang, bongkar isi dalemannya kayak gimana kopi CMS tersebut. Dan gue juga bakalan pasang rambut nenek ini di kopi CMS yang udah kita review sebelumnya coy. Oke, tapi sebelum kita ke kontennya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, please banget buat subscribe biar channel gue ini terus berkembang dan terus memberikan manfaat untuk kalian semua coy. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Semoga rezekinya diperlancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja ke halaman. Nanti kita lihat kopi CMS itu kayak gimana ya dalamnya, dan nanti kita lihat akan seperti apa gitu setelah kita pasang rambut nenek ini coy. Oke, cos. Jadi ini dia knalpot kopi CMS-nya yang udah gue pakai selama 5 bulan atau 6 bulan gitu ya. Pokoknya udah lama lah. Jadi kondisinya kayak gini, seperti yang udah gue sebutin di video sebelumnya. Kondisi cat kopi CMS ini tuh kurang bagus ya. Gue juga kurang suka sih. Gampang ngelupas kayak gini nih. Nah, bagian sini juga ngelupas. Nah, padahal ini kondisinya di bagian dalam ya posisinya, tapi dia ngalamin lecet-lecet kayak gini lah. Karena mungkin ini kurang tahan panas gitu. Jadinya kena panas dia gampang buat ngelupas gitu ya. Jadi untuk nih konten berikutnya mungkin gue bakalan nge-repaint knalpot ini pakai cat khusus ya. Buat teman-teman yang penasaran pakai cat apa, pokoknya ikutin terus aja channel ini biar nggak ketinggalan info-info menarik di channel ini coy. Oke. Jadi yang selanjutnya nih ya, di bagian leherannya ini kan sebetulnya dia bahannya stainless ya. Nih bisa teman-teman lihat ini stainless, tapi tetap ya dia mengalami yang namanya korosi gitu. Nih di bagian sini dia korosi nih, karat-karatan gitu ya. Karena mungkin di bagian sini untuk ngebersihinnya agak susah ya buat ngejangkaunya. Tapi gak usah risau lah, kayak gini mah bisa diakalin ya, bisa dihilangin juga, digosok-gosok gitulah. Seperti di video ini nih, linknya gue simpen sini. Jadi di pores-pores gitulah, aman pokoknya mah. Dan langsung aja mungkin kita bongkar ya, karena gue juga penasaran dalamnya kayak gimana gitu ya. Kenapa knalpot ini bisa adem tapi suaranya tuh bisa garang gitu ya, bisa diminati banyak orang juga gitu. Dan sini sebelumnya gue udah bongkar karena ini susah banget dibuka. Alhasil gue cabut secara paksa, dan di bagian moncongnya ini gua gerindain, bagian sini gerindain. Tujuannya apa? Buat ngilangin karatnya aja sih sebetulnya. Nih kayak gini ya. Terus gaspolnya juga jadi kurang padat ya, teman-teman bisa lihat di sini. Seharusnya gaspol itu mentok sampai sini nih ya. Sekarang kita coba operasi aja gitu ya. Kita bongkar dalamnya kayak gimana gitu ya. Nah, terus nah ini saringannya nih.
Ke dalamnya ada apa lagi sih? Oh, dalamnya juga masih ada gaspolnya ya. Tapi yang ini dia pakai gaspol rambut nenek juga nih sebelumnya. Cuman kita coba lihat dalamnya kayak gimana ya. Oh, dia di modelnya dicampur coy gaspolnya. Kopi CMS dari pabrikannya tuh dalamnya dia pakai kapas kayak gini ya. Gaspol yang murahan. Kita coba cabutin aja semuanya ya. No. Oke bro, jadi knalpot kopi CMS-nya udah gua bongkarin semua ya. Nih tuh udah kosong ya, kelihatan no. Kosong. Udah kopong semua, dan gua bakalan bahas di bagian saringannya dulu nih. Jadi untuk kopi CMS saringannya dia dari ujung sampai ujung dia saringannya kayak gini nih. Full saringannya bintik-bintik kayak gini. No, full saringan lah pokoknya. Jadi nggak ada pipa-pipa sekali gitu ya. Kalau misalkan knalpot pada umumnya gitu, bukan yang kopi CMS, biasanya saringannya ini tuh cuman segini, terus sisanya pipa, atau saringannya setengah, pipanya setengah gitu ya kan, bervariasi. Kalau untuk kopi CMS sendiri dari ujung sampai ke ujung full pakai saringan kayak gini ya, cuman di bagian sininya doang nih. Ini pun tujuannya bukan untuk ke suara ya, ini tuh buat ngunci di bagian sini nih, biar bisa ngunci gitu. Oke, jadi ini yang bikin knalpot kopi CMS itu bisa adem tapi dia garang gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Dan untuk gaspolnya sendiri, ini sebelumnya dia tuh gaspolnya kombinasi ya. Di sini ada yang pakai rambut nenek, gaspol kayak gini, dan juga ada yang pakai kayak gini nih. Ada yang pakai kapas biasa gitu ya, gaspol yang biasa. Nah, gua juga nggak tahu sih ya tujuannya kenapa nih mix pakai gaspol yang biasa kayak gini. Alasannya buat apa gua nggak tahu, apakah untuk pengaruh ke suara atau untuk menekan biaya produksi gitu ya. Karena gaspol yang kayak gini dia agak murah ya, agak murah lah ini dibandingkan dengan yang rambut nenek tuh mahal coy, dibandingkan dengan yang kapas kayak gini, karena ini tuh gampang kebakarnya sebetulnya. Oke, terus kondisinya juga ya kayak gini. Ini yang gaspol yang ini ya, yang kapas tuh udah kebakar kayak gini, gampang kebakar emang. Jadi sedikit kecewa sih gua kalau knalpot kopi CMS dalamnya pakai kayak gini, kapas kayak gini. Kacau tuh, gampang kebakar ini mah. Gampang kebakar. Oke, jadi untuk dalamannya sendiri kayak gini ya. Jadi yang bikin unik tuh sebetulnya nih saringan ini coy, ini yang bikin suaranya makin adem tapi garang gitu ya. Ini alasannya nih. Dan untuk gaspolnya teman-teman udah lihat ya, jadi ini mix gitu ya, dicampur gitu ya, berapa persen gitu dia pakai. Skip dulu. Ini gua nggak tahu karena memang ngaruh ke suara atau untuk menekan biaya produksi, gua juga nggak tahu. Intinya sih gua agak kecewa kalau misalkan kayak gini jadinya ya, pakai gaspol kayak gini tuh gampang kebakar banget. Gampang kebakar. Jadi kalau misalkan teman-teman punya pendapat tentang gaspol ini ya, gaspol yang di kombinasi kayak gini, tuliskan di kolom komentar ya. Kali aja ada teman-teman yang punya ilmu yang lebih gitu, kita sharing-sharing di kolom komentar coy. Oke, sekarang gue coba pengen masukin nih gaspol yang baru. Ini beratnya 1 kilo ya, gue masukin semua, dan juga yang masih layak gue juga bakal masukin gitu ya. Oke, jadi kayak gini ya untuk isiannya. Sekarang kita coba langsung masukin aja ke dalam nih si gaspol ini.
Nah nanti kita coba cek suaranya kayak gimana nih, bakalan nambah gokil atau malah jadi mendem suaranya ya. Oke, kita tonton terus aja videonya coy. Jadi gaspolnya ini udah masuk semua ya. Tadi yang baru itu gue beli berat 1 kilo, masuk ke dalam semua. Dan gaspol yang sebelumnya yang rambut nenek yang masih bagus kita masukin. Dan untuk yang ini ya, yang kapas ini gak gue pasang ya, karena ini bakalan mengganggu sekali ya menurut gue. Jadi gua pasang ya. Ini padat banget loh, nyampe keluar gini ya. Ini tinggal dipotong aja, simple. Cakep. Pokoknya tinggal nyerapin aja, ini mah gampang. Oke. Ini jadi berat banget ya, jadi lebih kokoh nih. Cakep. Tinggal kita pasang aja di motor Beat ini. Nah, siap. Oke, sekarang kita langsung pasang aja knalpot ini dan nanti kita dengerin suaranya kayak gimana gitu ya. Oke. Ikutin terus coy videonya. Oke, jadi knalpotnya udah kepasang dengan rapi ya di motornya ini. Tamengnya udah kepasang juga. Sekarang gua coba hidupin aja ya, kira-kira suaranya jadi kayak gimana. Suaranya teman-teman bisa dengerin sendiri ya. Jadi suaranya tuh jauh lebih adem dibandingkan suara sebelumnya gitu ya. Tapi video sebelumnya gua lupa ya nggak videoin, jadi nggak ada perbandingannya gitu ya. Jadi pada intinya untuk ganti gaspol gua saranin teman-teman pakainya yang rambut nenek coy. Kenapa yang rambut nenek? Karena rambut nenek itu kualitasnya udah dijamin lah ya. Orang-orang Purbalingga juga bikin knalpot, dia lebih percaya sama gaspol ini ya, rambut nenek, dibandingkan dengan gaspol yang dijual di pasaran gitu ya, kayak gaspol racingan gitu. Jadi untuk konten hari ini cukup sampai di sini dulu aja. Untuk test ride-nya ini gue bakalan bikin video tersendiri ya. Jadi videonya untuk test ride keliling-keliling itu gue bikin video khusus, karena ada hal yang gua mau bahas juga tentang knalpot ini dan motor ini gitu ya. Oke, jadi cukup sampai sini dulu aja. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, tulis aja di kolom komentar. Kalau misalkan teman-teman suka, please klik tombol like, share, komen di bawah. Jangan lupa untuk support terus channel ini agar terus berkembang dan memberikan manfaat untuk kalian semua coy. Oke, gue Yejit Mama, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya coy.